Halo semua, perkenalkan nama saya Mas Surya dari kelas 3 IP 3. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai hal-hal yang saya tahu ketika menghadapi wawancara saat melamar suatu pekerjaan. Dan mungkin ini tidak asing bagi teman-teman yang ketika ingin menjadi anggota suatu organisasi atau ikut kepanitiaan, UKM, ataupun ikut volunteer kegiatan di luar kampus. Dan ini emang wawancara ini memang sangat penting dalam proses seleksi suatu bidang tersebut seperti yang saya bilang itu. Dan ini mungkin yang saya tahu ketika menghadapi wawancara, dan ada satu hal yang ini sangat penting bagi saya sendiri berdasarkan pengalaman saya, yaitu teman-teman perlu mengenal yang namanya diri sendiri. Harus tahu siapa sih jati diri teman-teman, siapa sih diri saya ini, apakah saya ini seorang yang seperti A atau seperti B dan lain-lain. Karena ketika wawancara teman-teman itu pasti dihadapkan dengan pertanyaan atau pihak si HRD akan menanyakan siapa sih teman-teman, tolong deskripsikan teman-teman seperti apa. Dan ketika teman-teman mendeskripsikan diri sendiri, itu si HRD akan bisa menyeleksi teman-teman apakah sesuai dengan syarat dan kualifikasinya yang sedang dibuka lowongan pekerjaan. Dan ketika teman-teman melamar pada posisi tersebut, apakah sesuai dengan yang diinginkan oleh HRD atau tidak gitu. Dan dengan begitu teman-teman ketika sudah mengenali diri sendiri, teman-teman tidak akan kesusahan siapa sih diri saya ini. Teman-teman akan menjelaskan secara penuhnya, secara jujur mengenai diri teman ini seperti apa adanya, dan tanpa ada unsur tambahan atau bohong sekalipun gitu. Terus yang berikutnya, untuk dalam menghadapi sesi wawancara kerja ini, teman-teman perlu yang namanya pengetahuan untuk melamar suatu pekerjaan yang dilamar, pengetahuan mengenai suatu posisi pekerjaan yang teman-teman lamar gitu. Misalnya teman-teman ingin melamar di posisi digital marketing. Nah, teman-teman pasti ditanya tuh sama si HRD, apa sih yang kamu tahu tentang digital marketing, apa aja sih ilmu-ilmu yang kamu dapetin sama kuliah, ikut e-course, ikut bootcamp, ikut pelatihan sana sini. Dan dengan begitu ketika teman-teman menjelajahi nilai digital marketing dan teman-teman punya pengetahuannya, si HRD akan melihat, wah ini ternyata orang sesuai nih dengan posisi apa yang dia lamar, punya pengetahuan nih soal digital marketing gitu. Yang berikutnya, kuasai dan pelajarilah hal tersebut hingga menyatu dengan kita. Maksudnya ini kita lebih mempelajari banyak jam terbang. Kita di sini banyak jam terbang dengan cara kita latihan, atau mungkin misalkan suatu study case, suatu masalah, suatu project, atau ikut e-course, webinar yang menunjang untuk kita bisa mempunyai kapasitas yang lebih dalam bidang posisi pekerjaan yang kita lamar, contohnya seperti bidang digital marketing yang saya bahas sebelumnya gitu. Terus yang berikutnya, kepercayaan ini merupakan salah satu yang sangat penting juga menurut saya sendiri berdasarkan saya, karena ketika kita tidak mengalami punya rasa percaya diri, pasti HRD akan kelihatan nih, ketahuan bahwasanya teman-teman tidak memiliki rasa percaya diri yang begitu tinggi atau yang begitu nyaman. Karena orang-orang yang melamar suatu pekerjaan ini dan yang mungkin mempunyai kesempatan untuk diterima lebih tinggi, itu sepatutnya mempunyai kepercayaan diri. Karena ketika teman-teman wawancara dan kalau tidak merasa percaya diri, pasti akhirnya akan malas melihat kondisi atau kepribadian teman-teman yang mungkin mempunyai sifat yang tidak percaya diri, insecure dengan teman-teman yang punya, atau dengan pengetahuan yang punya. Dengan begitu, seperti yang saya bilang sebelumnya, perlulah yang namanya meningkatkan jam terbang dan skill, sehingga dengan begitu rasa percaya diri teman-teman sama menghadapi wawancara, sama menghadapi pertanyaannya di tingkat HRD itu akan meningkat, dan sehingga HRD akan mulai tertarik untuk meloloskan kamu ke dalam posisi bidang pekerjaan yang kamu lamar gitu. Terus berikutnya, saat wawancara itu kita perlulah yang namanya relax, santai, jangan terburu-buru, jangan grogi, jangan nervous. Jawab aja seadanya, yang sesuai apa yang kamu pikir aja, sampai kamu jawabnya A, kamu
kamu jawabnya A tapi tanya harusnya jawabnya B gitu. Jangan sampai seperti itu, karena yang dilihat HRD ini adalah apakah yang kamu ucapkan itu sesuai dengan apa yang kamu bilang atau justru sebaliknya. Tuh, jadi perlu yang namanya santai atau relax, jangan terburu-buru, jangan tegang. Jadi anggap saja ngobrol dengan teman, tapi dengan konteks kalimat yang sopan dan formal gitu. Terus yang berikutnya, bersikaplah jangan berprasangka terlalu berlebihan, bersikaplah baik dan dibuat-buat. Seperti yang saya bilang sebelumnya, jujur dan apa adanya, jangan sampai meniru orang lain bahkan ya, jangan sampai. Terus gunakan cara jawab yang sopan dan realistis, dan hindari sikap tertutup. Nah, jangan sampai teman-teman ketika wawancara itu teman-teman menutup diri ketika diwawancara oleh sang HRD. Misalnya tentang apa kelebihan kamu, apa kekurangan kamu. Ya harusnya teman-teman menjawab apa adanya, terbuka mengenai kelebihan apa yang bisa kamu kembangkan untuk bisa jadikan sebuah potensial, atau mungkin kekurangan yang kamu bisa terima untuk saat ini gitu. Jadi jangan sampai menutup diri apalagi kamu seorang introvert atau ya berani sebagai pemalu introvert, jangan sampai teman-teman menutup diri karena hal tersebut gitu. Berikutnya yang perlu diartikan itu yang mengenai pengetahuan perusahaan itu sendiri, mengenai visi misinya gimana, terus bagaimana visi misinya mengenai suatu perusahaan, berapa lama, pengetahuan tentang perusahaan teman-teman yang lamar itu seperti apa sih, bergerak di bidang apa, bagaimana ininya, bagaimana sistematisnya gitu. Dan ini ketika teman-teman mempelajari pengetahuan soal perusahaan yang teman-teman lamar, itu mungkin HRD akan melihat ketertarikan, oh ternyata teman-teman punya pengetahuan di bidang, teman-teman punya pengetahuan di perusahaan yang tempat teman-teman lamar, sehingga HRD melihat bahwasanya teman-teman memiliki minat yang sangat besar atau minat yang sangat baik untuk bisa bekerja di suatu perusahaan tersebut gitu. Yang berikutnya, jangan sampai telat ya teman-teman, jangan sampai telat, apalagi jangan sampai telat semenit, kalau bisa ya 15 menit sebelumnya, sekali jam sebelumnya tuh. Terus perhatikan sikap teman-teman saat wawancara, harus formal, jangan tegang, santai, relax seperti yang saya bilang sebelumnya gitu. Dan untuk pembahasan kali ini mengenai cara wawancara kerja ini mungkin cukup ya. Next kita akan bahas mengenai teknik-teknik bagaimana menghadapi wawancara kerja. So, ditunggu video selanjutnya. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai teknik-teknik bagaimana menghadapi wawancara saat melamar pekerjaan. Oke, di sini sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, ini saya ingin mengingatkan kembali mengenai pembahasan sebelumnya. Terlebih ada beberapa hal yang kurang, yaitu saat cara menghadapi wawancara kerja, ternyata ada dua hal yang belum saya sampaikan, yaitu mengenai penampilan fisik. Nah, penampilan fisik ini sangat penting menurut saya sendiri, karena ketika kita ingin melamar suatu kerjaan, itu yang kita hadapi adalah seorang HRD yang dimana ini pasti berpenampilan menarik seperti rapi, pakai meja, pakai dasi, dan lain-lain yang menunjukkan bahwasanya citra diri dia itu bekerja di perusahaan ini, yang dimana kerapian itu sangat penting loh. Jadi teman-teman yang buat saat wawancara kerja itu sangat perlu diperhatikan bagaimana teman-teman berpenampilan, pakai kemeja formal, pakai kerudung buat putri yang muslim, rapi. Apalagi misal wawancaranya offline, coba teman-teman pakai sepatu yang untuk kerja, atau pakai minyak wangi, pakai parfum, supaya teman-teman terlihat menarik di mata itu. Terus yang berikutnya yaitu mengenai ekspresi wajah. Ekspresi wajah ini sangat penting menurut saya sendiri, karena ketika kita berbicara sama HRD itu kita pastikan diri kita itu senyum. Biasanya kita diri senyum, karena kalau misalnya kita udah cuek, pasang tek duluan di hadapan HRD, pasti HRD-nya langsung males juga.
males ingin meloloskan teman-teman pada posisi pekerjaan yang teman-teman sedang lamar, karena ya teman-teman tidak minta sikap ramah terhadap HRD, gimana HRD yang menerima teman-teman. Maka karena itu senyum itu yang sangat penting teman-teman untuk berbicara tentang orang baru saat wawancara kerja. Mulailah dari kegiatan setiap harinya, seperti bicara dengan teman, biasakan senyum, atau bicara dengan orang baru, biasakan senyum. Pasang perhatian teman-teman terhadap mereka itu. Terus yang berikutnya, kemampuan berkomunikasi sama nada suara. Ini merupakan satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan, karena komunikasi ini yang sangat penting untuk bisa mengetahui bagaimana karakter, bagaimana cara komunikasi orang tersebut di mata gitu. Dan ini nada suaranya memang sangat perlu ditegaskan, bukan berarti marah, bukan berarti tinggi, tapi tegas terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan HRD gitu, dengan tujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri gitu. Dan untuk bisa meningkatkan komunikasi, teman bisa mungkin melalui dengan cara baca buku, atau berlatih di depan cermin, atau mungkin teman-teman membayangkan diri saat sedang presentasi di hadapan banyak orang, tapi posisinya di kamar, pokoknya di ruangan apapun deh yang memungkinkan teman-teman untuk bisa berlatih berkomunikasi, tak mau secara personal atau secara publik gitu. Oke, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan untuk mengenai lanjutan pembahasan sebelumnya. Kita next ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai teknik-teknik dasar saat menghadapi wawancara kerja. Dan di sini teknik-tekniknya itu ini biasanya teman-teman akan dilontarkan pertanyaan seperti, apa sih kelebihan kamu, apa sih kekurangan kamu. Nah, di sini teman-teman, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, perlu mengetahui potensi diri teman-teman atau jati diri teman-teman. Sangat perlu untuk diketahui, karena itu teman-teman ketika ditanya apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan bagaimana cara mengatasinya, teman-teman akan bingung mau jawab apa. Masa ya kita mau beralibi, masa kita mau beropini, masa kita mau berbohong mengenai diri sendiri untuk bisa lolos di perusahaan lamaran yang teman-teman inginkan gitu. Ternyata misalkan teman-teman bilangnya B, C, tapi ternyata teman-teman lolos, dan ternyata pas dieksekusi dan terjun ke lapangan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, atau tidak sesuai dengan ucapan teman-teman terhadap HRD, itu pasti akan menimbulkan kerancuan atau keraguan dari si HRD, atau mungkin dari ekspektasi perusahaan gitu. Maka dari itu teman-teman sangat perlu untuk mengetahui jati diri teman-teman, siapa sih teman-teman yang sebenarnya gitu. Terus yang berikutnya siapkan mental. Ini sangat penting menurut saya pribadi, karena dengan mental yang sudah terlatih, yang sudah terbiasa menghadapi situasi baru, situasi yang menegangkan, atau bisa mengontrol mental teman-teman, itu pasti ketika menghadapi wawancara kerja itu teman-teman tidak akan perlu takut akan hal-hal yang membuat teman-teman overthinking gitu. Dan ketika teman-teman sudah menyiapkan mengontrol mental teman-teman untuk siap tapi beberapa pertanyaan yang dilakukan HRD saat wawancara kerja, teman-teman akan bisa mengontrol rasa percaya diri teman-teman, sehingga ketika teman-teman ditanya beberapa pertanyaan yang membuat teman-teman kadang suka bingung sendiri, itu teman-teman justru siap, dan selalu ada aja cara menjawabnya, selalu ada aja selalu ada aja kalimat-kalimat jawaban yang dipikirkan oleh teman-teman saat menghadapi wawancara kerja tersebut gitu. Selanjutnya pelatihan sikap dan kemampuan verbal. Ya, sikap itu ya sikap formal ketika teman-teman kerja, bagaimana sikap yang baik dan benar dan terlihat sopan, anggun, elegan gitu. Dan bagaimana cara komunikasi verbalnya, gimana dari cara penuturan bahasa, penuturan kata, apakah formal atau tidak, sesuai dengan diri kita sendiri atau tidak gitu. Karena kata-kata yang kita lontarkan itu mencerminkan bagaimana kepribadian atau bahkan sikap kita, dan ini bisa menjadi sebuah karakter untuk bisa
sebuah karakter untuk menunjang masa depan nantinya gitu. Dan siapkan data data penting diri seperti ya kayak kapan lahir, nama siapa, pokoknya data-data yang biasanya digunakan untuk melamar suatu kegiatan kayak hobi, alamat, di mana, domisili mana, tuh pendidikannya apa aja, pengalamannya gimana, gitu. Nah, berikutnya kenali profil perusahaan seperti corporate, seperti budaya perusahaan, bagaimana standar kompetensi SDM pada perusahaan tersebut, dan sistem dan kinerjanya gimana, apakah suportif, apakah positif, atau justru malah negatif atau malah toksik gitu ya. Jadi perlu sangat teman-teman pelajari mengenai profil perusahaan yang ingin teman-teman lamar gitu, dan lakukan juga identifikasi lokasi perusahaan, di mana perusahaannya dan apakah sesuai dengan tempat kos teman-teman, atau dekat atau jauhnya, atau mungkin teman-teman perlu merantau gitu, dan siapkan secara fisik dan mental untuk membangun cita diri positif. Nah, ini sangat penting karena ketika kita membangun cita diri yang positif dengan berawal dari pikiran-pikiran yang positif, itu ketika teman-teman ingin menghadapi wawancara kerja itu bisa dibilang sangat-sangatlah tanpa beban. Jadi serasa kita ngobrol sama teman pada umumnya atau sama orang baru gitu. Jadi membangun fisik dan citra diri positif itu sangatlah penting untuk mempersiapkan diri saat menghadapi wawancara kerja gitu. Berikutnya saat wawancara kerja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti percaya diri, mengenali diri, self control, berpikir positif, seperti yang saya bilang sebelumnya, relax dan terbuka, open mind. Yang kelima, suara harus jelas, clear voice. Yang keenam, kontak mata. Kontak mata itu harus kita saling menatap si sang HRD gitu. Apabila secara online kita harus menatap entah ke arah kamera, entah ke arah layar, entah matanya. Itu jangan sampai teman-teman beralih pandangannya ketika teman-teman diwawancari oleh sang HRD, malah ke kiri atau ke kanan atau malah ke distraksi. Justru yang kayak gitu membuat HRD perlu mempertimbangkan lagi untuk bisa menerima teman-teman bisa bekerja di perusahaan yang teman-teman lamar gitu. Terus yang kedua ada postur tubuh, yang terakhir ada bahasa tubuh, body language atau bahasa nonverbal. Ya mungkin dari segi tangannya gimana, segi kontak mata, segi pokoknya dari gestur tubuhnya ini yang perlu diperhatikan saat teman-teman menghadapi wawancara kerja gitu. Yang berikutnya, cara menjawab pertanyaan itu ya teman-teman harus taktis, fokus pada penyelesaian masalah, bagaimana solusi teman-teman yang punya terhadap suatu masalah. Terus optimis itu kalau kita rasa percaya diri, rasa dengan percaya diri mengenai diri sendiri teman-teman, mengenai pengetahuan teman-teman, bagaimana value teman-teman yang ingin ditawarkan pada perusahaan, itu harus dijawab secara optimis, jangan sampai pesimis. Karena kalau misalnya pesimis itu justru membuat kita makin insecure, makin overthinking, makin menerima bahwasanya kita tidak menerima pada posisi lamar yang ingin kita lamar di perusahaan tersebut gitu. Terus yang terakhir, cerdas, fokus pada pokok permasalahan, sistematis, berdasar, dan memiliki ukuran yang jelas. Jadi jawablah pertanyaan itu secara rinci, secara spesifik, secara cerdas, jangan secara detail. Karena kalau secara detail justru nanti teman-teman takutnya ntar malah ditanya lagi sama kayak ditanya terus menerus, dan mungkin ini bisa mengganggu atau bahkan meresap energi teman-teman yang lebih banyak gitu. Maka dari itu perlulah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang secara spesifik gitu. Yang berikutnya hal-hal yang perlu dihindarkan itu seperti tidak kompeten pada posisi yang dilamar. Ini tidak kompeten yang dimaksud adalah tidak sesuai skill teman-teman, tidak sesuai nih dengan posisi yang teman-teman lamar. Misalnya teman-teman lamarnya punya skillnya di skill digital marketing, tapi teman-teman lamarnya di posisi hukum atau misalkan dari human resource development. Wah, itu udah melenceng jauh nih, sangat tidak sesuai. Maka dari itu ya kenali diri sendiri teman-teman, skill apa yang teman-teman punya untuk bisa melamar posisi, untuk bisa mengetahui posisi mana yang teman-teman cocok untuk melamar gitu. Terus yang kedua dari informasi
informasi yang diberikan tidak benar, ini sama dengan bohong. Dan yang ketiga, menceritakan hal-hal negatif dari perusahaan sebelumnya, ini sangat tidak boleh, karena ini sama aja menunjukkan citra diri kita sebagai orang yang negatif gitu. Jadi hindari hal-hal tersebut. Kalau bisa kasih tahu hal-hal positif yang bisa teman-teman berikan dari perusahaan sebelumnya. Mungkin nanti teman-teman bakal ditanya kenapakah alasan teman-teman resign. Pastikan teman-teman untuk bisa menjawab pertanyaan itu secara positif, jangan secara negatif gitu. Terus yang keempat, jangan sampai menunjukkan gaji, tunjangan, prioritas tanpa melihat perusahaan apa yang akan dijalankan. Jadi teman-teman fokus pada pengalaman, jangan fokus pada gaji, fokus pada pengalaman, fokus pada belajar, karena dengan pengalaman, dengan kita meningkatkan pengalaman, kita meningkatkan belajar, kita meningkatkan skill, kita meningkatkan jam terbang, itu pasti gaji dan hal-hal bonus yang ingin teman-teman yang material itu akan mengikuti. Karena saya pernah baca di salah satu buku yang menyatakan bahwasanya kita bekerja itu jangan sampai fokus pada uang atau fokus pada gaji, tapi fokuslah pada value-value seperti belajar, skill, value diri sendiri, apa yang bisa kita dapat pada perusahaan tersebut, kita terima pada posisi perusahaan tersebut gitu. Dengan begitu gaji, uang, material itu mengikuti gitu. Karena kalau misalnya kita fokus pada gaji, uang, itu kita pasti ketika ada posisi ngelamar yang ditawari perusahaan, misalnya perusahaan A, misalnya teman-teman bekerja di perusahaan A, gajinya 5 juta, terus ada perusahaan B yang menawarkan posisi yang sama tapi dengan gaji yang lebih, yaitu 7 juta. Nah, pasti teman-teman ketika fokus pada gaji, itu pasti teman-teman langsung berpangling ke perusahaan B gitu, tanpa melihat beberapa resiko yang akan diterima oleh teman-teman gitu. Jadi menurut saya sendiri, gaji atau uang material dan perusahaan itu mengikuti kapasitas diri teman-teman, apakah kapasitas value teman-teman itu sesuai dengan gaji yang diinginkan atau tidak gitu. Kalau teman-teman pantasnya terima 5 juta, ya pasti kapasitas value teman-teman ya terimanya segitu. Gak mungkin dong kalau teman-teman punya value-nya seharga 5 juta tapi pengen dapat gajinya 7 juta bahkan 10 juta, nggak mungkin. Jadi ya realistis lah kalau misalnya kita pada posisi tersebut, tuh banyakin pengalaman, belajar, tingkatin skill gitu. Terus yang berikutnya, overconfidence ini terlalu percaya diri. Jangan sampai teman-teman terlalu percaya diri sampai meremehkan orang-orang yang di luar sana, yang mungkin kandidat-kandidat pelamar yang melamar sesuai dengan posisi teman-teman yang sedang lamar. Jadi misalnya teman-teman lamar di skill digital marketing, di posisi digital marketing, dan ada beberapa kandidat lainnya menurut teman-teman, wah ini mah kayaknya orangnya kayak biasa aja, memang gak akan terima karena teman-teman sudah menganut paham bahwasanya teman-teman lebih baik dari orang lain. Nah, jangan sampai seperti itu. Berpeganglah menerapkan prinsip bahwasanya teman-teman di sini belajar pengalaman, mencari pengalaman. Jangan sampai meremehkan orang baru. Jadi tepatkan teman-teman posisi untuk bisa sama-sama belajar dari orang lain gitu. Terus yang berikutnya, tips sukses wawancara, jaga kebugaran fisik dan penampilan, baju parfum, dan ini kalau setelah offline, kalau misalnya online ya penampilan, baju, dari rambut, muka, pakaian perlu diperhatikan gitu. Dan rata-rata tempat itu berpikir positif bahwasanya saya ini orang penting dan saya akan menghadapi orang penting, jadi saya harus memperhatikan bagaimana sikap saya terhadap sang HRD atau orang yang mewawancari teman-teman gitu. Terus perhatikan etikat wawancara, masuk untuk itu dan lain-lain. Yang keempat, mempersiapkan materi yang relevan, knowledge, skill, personality. Yang kelima, ciptakan kesan pertama yang menyenangkan, ekspresi antusias, sopan. Yang keenam, ciptakan situasi yang rileks dengan humor. Yang ketujuh, jawablah dengan fokus, berdasar sistematis dan terukur gitu. Terus ini perlu diterapkan ya teman-teman mengenai tips sukses wawancara, supaya teman-teman dapat memperbesar peluang kesempatan teman-teman bisa bekerja pada posisi dan perusahaan yang teman-teman lamar gitu. Oke, ini yang terakhir, start with the end in mind. Jadi mulailah dengan tujuan akhir di pikiran. Jadi maksudnya adalah teman-teman harus tentuin dulu nih tujuan teman-teman mau dibawa kemana. Jadi pikiran teman-teman itu udah sejauh mana, bakal sampai mana, di akhirnya itu bagaimana.
gitu. Jadi ketika teman-teman mulai dari hal itu, berawal dari pikiran, oh saya pengennya finishnya di sini, saya pengen finishnya seperti ini. Tuh, jadi konsepnya udah seperti itu, teman-teman tidak akan bingung ketika menjalankan hidup atau menghadapi wawancara atau pokoknya ketika udah benar-benar terjun ke kehidupan sebenarnya, teman-teman udah terarah nih kehidupannya bagaimana. Jadi tidak mengikuti air kayak di sungai atau kayak di danau, kayak istilahnya like flow gitu, mengikuti genangan air itu. Jangan sampai kayak gitu, karena misal orang yang mengikuti genangan air atau yang kayak flow itu pasti hidupnya akan bingung kan, gak tahu mau dibawa kemana gitu karena mengikuti arus gitu. Jadi lebih baik teman-teman tetapkan tujuan mulai dari pikiran dan teman-teman, saya mau seperti ini, saya mau seperti itu, 5 tahun 10 tahun ke depan saya seperti ini. Dan dengan begitu teman-teman sudah bisa menata kehidupan secara sistematis dan teratur, sehingga teman-teman dapat capai apa yang teman-teman inginkan dalam waktu 5 tahun 10 tahun ke depan, atau bahkan mungkin 2 tahun ke depan gitu. Tergantung target-target yang teman-teman tentukan gitu. Mungkin situ yang bisa saya sampaikan. Maupun ada kesalahan dan kekurangan, di sini saya sama-sama belajar, sharing dari apa hal yang saya tahu. Oke, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kekurangan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.